Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan sukacita. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau sekolah minggu, kita mau beribadah, walaupun hanya lewat online. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan hati yang gembira ya, dengan senang ya. Kita memuji Tuhan selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini saya boleh datang lagi untuk beribadah. Saya bersyukur untuk tubuh yang sehat dan badan yang kuat. Tuhan tolong saya agar dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Anak, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan gerakan. Kamu mengikuti lagu yang akan Bu Christine putar di bawah ini. Ikuti gerakannya dan kamu juga ikut menyanyi. Semua nanti berdiri dan semua mengikuti lagu ini. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahannya dan juga kotak persembahannya ya. Nanti kita akan masukkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian mengatakan bahwa persembahanmu. Sekarang kita akan masukkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak akan pimpin dalam doa. Kita semua lipat tangan dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan panjang. Hari ini Tuhan memberkati kami. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru yang akan menyampaikan dan juga kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semua dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan
Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, apa kabarnya nih? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang bersemangat, sehat, dan tentunya bersuka cita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali membahas tokoh yang luar biasa, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kakak bacakan buat kita semua ya. Bunyinya seperti ini. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebenarnya adik-adik, ayatnya bukan hanya satu ayat ini saja, tetapi perikopnya cukup panjang dari ayat 12 sampai dengan ayat 28. Tapi hari ini kakak akan bacakan satu ayat ini saja. Nah, berhubung hari ini adalah hari yang istimewa, hari ini bukan kakak yang bercerita, tapi kakak akan mengundang teman kakak. Sebentar ya adik-adik, kakak panggilkan dulu. Jangan kemana-mana ya, sebentar, oke? Nah, halo adik-adik semua, mohon maaf nih, kakak agak tergesa-gesa karena waktu kakak sampai, kakak disuruh cepat-cepat kesini sama Kak Philip untuk membagikan cerita firman Tuhan ke kalian semua. Nah, sebentar ya kakak taruh barang kakak dulu. Aduh, kakak juga copot masker karena ini masih pandemi COVID, jadi harus selalu menggunakan masker. Nah, adik-adik semua, hari ini kakak akan bercerita kepada kalian semua tentang satu tokoh yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik pada saat itu seperti ini. Pada saat itu terdengarlah kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap oleh Raja Herodes karena dituduh dengan hal yang tidak-tidak. Akhirnya melalui hal itu, Yohanes Pembaptis pun dijebloskan ke dalam penjara oleh Raja Yohanes. Nah, adik-adik, kabar Yohanes ini sudah tersiar dan sampai terdengar di telinga Tuhan Yesus. Akhirnya, pada saat itu, Tuhan Yesus pun bergegas untuk menuju ke daerah asalnya, di mana? Nazaret. Nah, pada saat di Nazaret, Tuhan Yesus ini hanya dikenal sebagai orang yang biasa. Apalagi pada saat itu ayahnya hanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Jadi Tuhan Yesus masih dipandang sebagai orang yang biasa saja. Nah, pada saat itu di Nazaret, Tuhan Yesus mau melakukan pekerjaan Allah bagi banyak orang, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang di dalam kota Nazaret itu, yang adalah lingkup keluarganya dia. Jadi ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, banyak mereka yang masih memberikan respons yang biasa-biasa aja. Mereka nggak mau terlalu mendengar karena mereka tahu Tuhan Yesus kan hanya anak tukang kayu, jadi ngapain kita dengarkan? Nah, tidak tinggal diam, akhirnya setelah Tuhan Yesus memberitakan kabar baik di kota Nazaret, akhirnya Tuhan Yesus pun kembali bergegas menuju satu kota yang bernama kota Kapernaum. Di kota Kapernaum ini adik-adik, Tuhan Yesus tinggal selama dia tidak melakukan pelayanannya. Kota Kapernaum ini terkenal sebagai kota yang besar, di mana kotanya terletak di tepi danau Galilea. Nah, adik-adik, selama di sana, Tuhan Yesus pun melayani banyak orang. Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat selama hari Sabat. Pada hari Sabat, akhirnya di sana pun Tuhan Yesus memberitakan Injil Tuhan di rumah-rumah ibadat, atau kalau zaman sekarang biasa dikenal sebagai gereja. Nah, di sana Tuhan Yesus pun kembali mengingatkan kepada banyak orang tentang pesan yang pernah Yohanes sampaikan, yaitu apa? Supaya semua orang bertobat dan percaya kepada Injil Tuhan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik semua, karena pada jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkan sebuah pesan yang penting kepada semua orang.
Pesannya apa? Sebentar. Kakak bawa gulungan pesannya. Kakak bacakan ya. Ini kakak bawa gulungannya dari jauh nih. Supaya kita semua tahu pesannya pada saat itu apa. Kalian kenal Nabi Yesaya kan? Nah, kira-kira pesan Nabi Yesaya pada saat itu seperti ini adik-adik. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Wah, kira-kira pesan dari Nabi Yesaya seperti itu pada saat zaman Perjanjian Lama. Apa sih maksudnya adik-adik? Jadi maksud nubuat ini itu adalah nubuat akan digenapkan dari Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke kota Kapernaum itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus adalah terang itu. Dia akan membagikan terang dan membawa terang kepada semua orang yang berada di kota itu. Jadi adik-adik, pada saat itu pun banyak orang yang menjadi percaya dan mendengar tentang kabar baik ini. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai di suatu hari Tuhan Yesus merasakan kelelahan karena dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus juga lelah. Akhirnya pada suatu hari Tuhan Yesus pun kembali bergegas menuju ke Danau Galilea. Di sana dia melihat dua orang sedang melakukan menebar jala, menebar jaring untuk menangkap ikan. Pada saat itu Tuhan Yesus pun memanggil mereka untuk datang kepada mereka. Lalu apa respons mereka? Akhirnya mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Siapa sih dua orang ini adik-adik? Dua orang ini namanya adalah Simon yang biasa disebut sebagai Petrus dan juga Andreas. Nah adik-adik, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau untuk mereka lakukan. Yaitu Tuhan Yesus memerintahkan mereka supaya mereka meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan Yesus untuk melayani bersama Tuhan Yesus. Apa respons mereka adik-adik? Mereka mau dan mereka meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sampai di satu ketika mereka bertiga sedang jalan, Tuhan Yesus kembali melihat dari kejauhan. Ada 3 orang yang sedang membenarkan jala yang rusak. Akhirnya Tuhan Yesus menghampiri mereka. Siapa 3 orang ini? 3 orang ini adalah seorang yang sudah tua yang namanya Bapak Zebedius dan 2 orang yang masih muda yaitu Yohanes anak Zebedius dan juga Yakobus. Akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan hal yang sama adik-adik hanya kepada Yakobus dan Yohanes anak Zebedius ini adik-adik. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes dan Yakobus untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut melayani bersama Tuhan Yesus. Apa respons yang diberikan oleh kedua orang ini adik-adik? Mereka pun kembali meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi sekarang sudah ada 4 orang yang mau melayani bersama Tuhan Yesus. Siapa aja tadi? Ada Petrus, Andreas, Yohanes anak Zebedius, dan juga Yakobus. Nah, keempat orang ini menemani Tuhan Yesus untuk pergi melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke daerah-daerah yang Tuhan Yesus kunjungi. Dan sampai di suatu ketika adik-adik, Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Dan banyak hal yang luar biasa yang banyak orang-orang kagumi melalui perbuatan Tuhan Yesus. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat, yaitu menyembuhkan orang dari sakit, membuat orang yang buta menjadi melihat kembali, dan juga ada satu kejadian yang luar biasa adik-adik, yaitu pada saat itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Gini adik-adik, kira-kira roh jahat pada saat itu merasuki seseorang, dan roh jahat itu ketika melihat Tuhan Yesus, dia pun langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hai engkau orang Nazaret, apa yang mau engkau lakukan kepada kami? Apakah engkau akan membinasakan kami?" Lalu Tuhan Yesus pun tidak bertele-tele. Dia langsung menghardik roh jahat ini dari tubuh orang itu. Akhirnya roh jahat ini pun segera pergi. Wah, adik-adik, dari peristiwa ini banyak orang yang sangat menjadi takjub dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Akhirnya orang-orang ini pun juga mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi selama dia melakukan pelayanannya di kota itu. Nah, adik-adik, pesannya apa sih yang mau disampaikan ke kita? Pesannya adalah Tuhan Yesus mau supaya kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Namun pertanyaannya, apakah kabar baik ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang biasa atau yang baik-baik saja? Tidak, tapi kabar baik ini, Injil Tuhan ini terbuka untuk semua orang, termasuk orang yang berdosa sekalipun. Kalian ingat kisah Petrus dan Cornelius? Ya, Cornelius ini kan merupakan orang yang bukan Yahudi. Jadi pada saat itu Petrus menegaskan bahwa Allah mengkehendaki baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi supaya bisa mengenal Injil Tuhan. Jadi adik-adik, Injil Tuhan dan firman Tuhan ini terbuka untuk semua orang baik orang yang biasa, orang yang luar biasa maupun orang yang berdosa sekalipun. Jadi Tuhan mau selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Memberitakan cerita firman Tuhan kepada semua orang. Supaya apa? Tujuannya satu, supaya semua orang bisa mengenal kepada Tuhan Yesus yang merupakan juru selamat bagi semua orang. Jadi kalian mau nggak untuk melakukan pelayanan ini? Kiranya Roh Kudus yang memberkati kalian semua ya, dan memampukan kalian semua untuk bisa membagikan cerita firman Tuhan ini kepada semua orang, kepada teman kalian, kepada saudara kalian. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya, karena habis ini kakak mau lanjut lagi, mau bagikan cerita ini kepada teman-teman kakak yang belum percaya, supaya mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu ya, tetap jaga kesehatan, dan kalau kalian keluar rumah, selalu menggunakan masker ya. Dah, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, gimana ceritanya sampaikan teman kakak tadi? Tadi teman kakak sampaikan satu pesan kalau dia lupa mengenalkan namanya. Tadi jadi nama teman kakak adalah Kak Ruben. Jadi jangan dilupakan ya, nama teman kakak ini namanya adalah Kak Ruben. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Ruben tadi, cerita firman Tuhan tadi, boleh memberkati setiap kita. Dan kiranya melalui cerita tadi, kita bisa menjadi anak Tuhan yang bisa melayani Tuhan, yang bisa membagikan cerita firman Tuhan kepada semua orang. Karena apa? Karena Injil Tuhan, firman Tuhan ini terbuka untuk semua orang, sekalipun orang itu adalah orang berdosa. Jadi kiranya Tuhan yang memampukan kalian semua. Yuk, mari kita mengakhiri cerita hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan ini boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya juga kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian. Salam sehat dan salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 11 ayat 28. Lagi, Matius 11 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu kali lagi ya. Yuk. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berletih, lesu, dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sudah hafal kan? Oke, kita mau aktivitas. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin dan senang kalau kita memberitakan cerita atau firman-Nya pada banyak orang. Nah, aktivitas kita hari ini, kalian menceritakan tentang firman Tuhan pada banyak orang yang kalian temui, supaya ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita hari ini. Mulai kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah beraktivitas. Sekarang kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Kita mau doa dulu ya. Setelah doa, kita nyanyi Bapak terima kasih. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kebaktian hari ini, pagi ini. Engkau sertai kami dari awal sampai selesai. Walaupun melalui YouTube Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kebaktian hari ini. Tuhan pimpin kami semua, berikanlah hikmat kepada kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau nyanyi Bapak terima kasih.